Kelompok 4, pandangan Islam mengenai penerapan protokol kesehatan dalam bidang peribadahan. Yang pertama ada Ajeng Nadia, yang kedua ada Deva Savio, yang ketiga ada Diva Anastasia, yang keempat ada Mutiara Ki, dan yang kelima ada Valentina Mutiara. Sejak akhir tahun 2019 silam, dunia dihebohkan dengan adanya sebuah penyakit baru yang disebabkan oleh virus corona. Virus ini pada mulanya berasal dari kota Wuhan, Cina. Banyak korban yang terpapar virus corona ini dan akhirnya virus ini tersebar ke seluruh penjuru dunia. Seperti penyakit pernafasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah, sekitar 3%, namun bagi orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung, mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Fatwa UI nomor 14 tahun 2020 ini dijadikan dasar hukum dalam tata cara peribadahan umat Islam di masa pandemi. Salah satunya adalah Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 poin keempat, yaitu keempat, dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan sholat Jumat di kawasan tersebut sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan sholat zuhur di tempat masing-masing. Kaidah fikih yang dapat digunakan dalam proses istinbat hukum adalah kaidah menolak bahaya lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Maksudnya adalah apabila berbenturan antara menghilangkan sebuah kemadaratan dengan yang membawa kemaslahatan atau manfaat, maka didahulukan menghilangkan kemadaratan, kecuali madaratan itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan. Kaidah fikih itu sendiri dibangun dengan tujuan menarik maslahat dan menolak mafsadat. Maksud dari kaidah fikih ini adalah mendahulukan protokol kesehatan untuk menghindari virus COVID-19 dibandingkan menghadiri salat Jumat berjamaah di masjid, agar memutus rantai penyebaran COVID-19 dan menggantikan salat Jumat dengan salat zuhur di rumah. Bagaimana hukumnya meninggalkan sholat Jumat pada masa COVID-19? Ketetapan yang dikeluarkan oleh MUI ada 3. Yang pertama hukumnya haram, yang kedua hukumnya makruh, dan yang ketiga hukumnya mubah. Yang dimaksudkan dengan hukum haram ini bagi seseorang yang sudah dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19, sebab ia berpotensi menularkan virus kepada orang lain, dan itu akan sangat membahayakan untuk masyarakat jamaah masjid. Hukum sholat bagi pasien ini adalah sholat dengan mengisolasi diri sendiri dari manusia lain. Dan yang dimaksud dengan hukum mubah itu adalah diperbolehkannya sholat di masjid secara berjamaah bagi daerah yang bertempat tinggal di zona kuning. Bagaimana hukum sholat Jumat terbagi 2 gelombang dalam satu masjid? Bahwa para ulama berbeda pendapat tentang hukum pelaksanaan sholat Jumat 2 gelombang di satu masjid, antara yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Dalil yang dipakai oleh para ulama yang memperbolehkan adanya 2 gelombang sholat Jumat dalam satu masjid adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hadis yang mengatakan bahwa tidaklah Rasulullah SAW diberikan 2 pilihan, melainkan beliau memilih sesuatu yang paling mudah, selama itu bukan perbuatan dosa. Kutipan dari ayat-ayat dan hadis tersebut membuktikan bahwa Allah tidak menyulitkan hambanya dalam hal beribadah. Bahkan hal yang diharamkan jika dalam keadaan darurat akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La darara wala dirar. Maksud kaidah ini adalah seseorang tidak diperbolehkan memberikan mudarat kepada dirinya atau orang lain baik secara langsung atau tidak langsung, baik disengaja maupun tidak disengaja. Para ahli medis berpendapat bahwa rapatnya saf-saf salat diprediksikan dapat memberikan kemudaratan, meskipun tidak secara langsung, yang menyebabkan cepatnya penularan virus COVID-19.
Sehingga kemudaratan ini harus dihindari dengan melakukan perenggangan saf-saf sholat. Dengan adanya perenggangan saf-saf sholat, sehingga sholat Jumat 2 kali dilaksanakan di dalam satu masjid. Itu dilakukan lantaran melihat kondisi masjid yang tidak dapat menampung jamaah yang begitu banyak jika dilaksanakan di satu waktu dalam keadaan saf-saf yang rapat. 1. Sholat Jumat dengan 2 gelombang dapat dilakukan dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, sholat Jumat dengan 2 gelombang harus dilaksanakan pada waktunya, yaitu tergelincirnya matahari atau masuknya waktu zuhur hingga sebelum masuk waktu sholat asar. Syarat kedua, dilaksanakan jika ada kebutuhan mendesak atau darurat, seperti masjid kecil dan tidak ada halaman atau jalan yang memadai. Syarat ketiga, banyaknya jumlah jemaah di gelombang kedua, sebagaimana banyaknya jumlah jemaah di gelombang pertama. Syarat keempat, mendapatkan izin dari pemerintah. Namun, jika masjid tersebut besar dan memiliki halaman yang luas dan layak untuk digunakan sebagai tempat sholat, sehingga dapat menampung semua jemaah yang hadir, maka tidak diperbolehkan melaksanakan sholat Jumat 2 gelombang, karena masjid dan halamannya masih bisa menampung semua jemaah. Bagaimana hukum sholat Jumat setelah hari raya Id dalam perspektif hukum Islam? Ulama yang berpendapat bahwa sholat Jumat diwajibkan bagi orang yang menghadiri sholat hari raya seperti Jumat-Jumat di hari yang lainnya. Ini adalah pendapat jumhur ulama, di antara mereka adalah Hanafiyah, Malikiyah, dan Zahiriyah. Dengan dasar hukum yaitu firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Jum'ah ayat 9, "Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli." Maka, sholat Jumat itu hukumnya wajib bagi para muslimin walaupun bertepatan dengan sholat Id. Sholat Jumat dapat ditinggalkan jika dalam keadaan terdesak atau alasan pandemi COVID-19. Pendapat selanjutnya adalah Abdul Azim bin Ba'dawi Al-Khalafi mengatakan, apabila hari raya jatuh pada hari Jumat, maka gugur kewajiban sholat jamaah Jumat bagi orang-orang yang sudah mengerjakan sholat jamaah Id. Tindakan dan langkah seperti ini diambil oleh pemerintah tentunya sebagai tindakan preventif dalam menghadang penyebaran virus corona. Begitu juga dalam upaya pencegahan ini, sering terjadi benturan antara maslahat dan mafsadat. Namun, dalam kaidah fikih disebutkan, jika tuntutan dan larangan berpadu, maka prioritasnya adalah larangan.